bahwa ini adalah salah satu modus untuk bagi-bagi konsesi sesuka hati, karena nanti di sana tidak ada proses tender, semua tunjuk langsung, bahkan undang-undang belum ada pun sudah bagi-bagi lapak. Jadi pengadaan air bersih Hasim Joyo Hadikusumo. Ini kebohongan besar sekali, juga merupakan fitnah menurut saya. Ya. Karena proyek air bersih ini bukan dari APBN. Proyek air bersih ini adalah investasi semata-mata, investasi swasta. Tidak ada deal politik, tidak ada bagi-bagi proyek. Proyek sudah ada jauh sebelum ibu kota diumumkan. Pemindahan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur terus menuai berbagai sorotan. Bahkan sejumlah pihak menuding ada modus bagi-bagi proyek oleh kelompok oligarki. Pasalnya, proyek pembangunan di ibu kota negara baru ini tidak dilakukan dengan sistem lelang tender, melainkan menunjuk langsung. Hal tersebut diungkap ekonom Faisal Basri, seperti dikutip dari foi.id. Ini adalah salah satu modus untuk bagi-bagi konsesi sesuka hati, karena nanti di sana tidak ada proses tender, semua tunjuk langsung. Bahkan undang-undang belum ada pun sudah bagi-bagi lapak. Kata Faisal dalam diskusi virtual pada YouTube Sahabat ICW pada 21 Januari lalu. Faisal mencontohkan, pengadaan pemenuhan air bersih di IKN ini bakal dikerjakan oleh Hasim Joyo Hadikusumo. Hasim merupakan konglomerat yang juga adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hasim dapat pengadaan perusahaan air minum. Lalu nanti ada juga siapa dapat membangun perkantoran pemerintah, siapa yang mendapat pengadaan pembangunan green energinya. Macam-macam, ucap Faisal. Kemudian, Faisal juga menduga proyek pembangunan IKN juga berkaitan dengan berdirinya pabrik semen di Kalimantan Timur. Pabrik ini milik perusahaan asal Cina, Hongxi Holding Group. Hongxi Holding ini akan menego pengadaan semen untuk pembangunan ibu kota. Dari sini dong pengadaannya, kan ongkosnya lebih murah. Jadi prosesnya sudah mulai bagi-bagi, tutur dia. Terlebih, kata Faisal, pengerjaan pembangunan ibu kota baru akan dikebut, setidaknya sebelum masa jabatan Jokowi berakhir di tahun 2024. Ia menduga hal ini dilakukan agar tidak mengganggu pembagian proyek yang sudah direncanakan. Kalau kita analisis, sebelum 2024 itu pembagiannya sudah harus dilakukan. Siapa dapat apanya sudah harus dilakukan. Mengantisipasi Pak Jokowi yang jabatannya tidak bisa diperpanjang. Maka harus selesai nih di era Pak Jokowi, supaya pembagian proyeknya pasti. Lanjutnya, menanggapi tudingan Faisal Basri tersebut, Hasim Joyo Hadikusumo yang juga adik Prabowo merasa terkejut dan kecewa karena namanya disebut-sebut merupakan bagian dari oligarki, mendapat bagian proyek dari pemerintah. Mengutip yang dilansir CNBC Indonesia, Hasim lantas menjelaskan pada 2007 bahwa pihaknya telah membeli lahan sebesar 265.000 hektar di dekat Balikpapan, yang di dalamnya juga terdapat pelabuhan kecil, pohon jati seluas 450 hektar. Pada 2013, Hasim kemudian melepaskan 93.000 hektar ke masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Yang diklaim Hasim, tanah tersebut dilepaskan tanpa adanya kompensasi apapun. Kemudian,
Pada 2015 hingga 2016, Hasim mengembangkan proyek reboisasi atau penanaman hutan kembali dengan skema tumpang sari, di mana di sisa lahan yang dimilikinya itu ditanam berbagai jenis macam pepohonan. Di samping proyek reboisasi tersebut, Hasim kemudian mulai mengembangkan proyek air bersih untuk bisa dialirkan ke sejumlah kota di Kalimantan Timur, juga untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk industri yang kami ajukan ke industri-industri seperti kilang Pertamina, pabrik kertas, pabrik sawit, dan sebagainya. Mereka semuanya memerlukan air bersih atau jernih. Jelas Hasim. Dalam mengembangkan proyek air bersih tersebut, pada 2016, Hasim juga memutuskan menunjuk perusahaan konsultan dari Belanda untuk membuat studi kelayakan. Apakah di lahan yang dimilikinya itu layak atau tidak dibangun proyek air bersih yang besar di Kalimantan Timur. Itu 3 tahun sebelum pengumuman oleh Pak Jokowi akan menjadikan Kaltim sebagai IKN baru. Ini 3 tahun sebelumnya. Kata Hasim melanjutkan, oleh karena itu, tudingan dari ekonom senior Faisal Basri yang menyebut bahwa Hasim memperoleh rezeki dari pengadaan air bersih disanggah oleh Hasim. Pasalnya, proyek air bersih yang dibangunnya itu sudah ada sejak 2016 silam, sebelum ditetapkannya Kaltim sebagai IKN baru. Saya bisa katakan itu bohong. Ini kebohongan besar dan tidak ada deal politik, semata-mata untuk melayani atas permintaan masyarakat Kaltim. Proyek saya sudah ada sebelum adanya penetapan IKN. Jelas Hasim. Hasim menyayangkan tudingan yang dilontarkan Faisal Basri tersebut kepada dirinya. Menurut Hasim, sebagai seorang ekonomi saintis, Faisal seharusnya bisa meng-cross-check atau menanyakan langsung ke dirinya. Bisa saya katakan tudingan itu seperti fitnah dan kita anggap pemberitaan yang sampah, dangkal, dan bodoh. Ini yang saya sesalkan. Kalau ada penyataan selanjutnya, tolong dicek dulu faktanya. Check the fact, baru ngomong-ngomong. Ujar Hasim geram. Lagi pula, kata Hasim, usaha dan lahan yang dimiliki dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan kakaknya, Prabowo Subianto. Lahan itu yang dimiliki adiknya. Belum tentu usaha saya, usaha kakak saya juga. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.